Salah satu tema yang baik kita gali dan kita refleksikan pada masa Prapaskah ini adalah kesetiaan. Setia itu mempunyai nilai yang amat luhur dalam kehidupan. Kita respek pada mereka yang selalu tepat janji. Kita apresiasi ketika seseorang datang pada jam yang tepat ketika diundang, walaupun yang lain molor. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan. Ketika mempelai berjanji mengikatkan diri dalam hidup berkeluarga, mereka pun berjanji tentang kesetiaan. Saya harap bahwa Anda yang telah menikah ingat akan janji Anda itu seumur hidup Anda. Di hadapan Tuhan dan para saksi, saya memilih engkau menjadi pasangan hidup saya. Saya berjanji kepadamu dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka, untuk mencintaimu, setia kepadamu, hormat kepadamu seumur hidupku. Demikianlah janji saya di hadapan Tuhan, Injil suci dan para saksi ini. Kurang luwih ngono kuwi. Nganti romone apal lho ya. Mergo akeh nikahke. Tetapi saudari-saudara, itulah yang kemudian menjadi modal, karena inti sakramen perkawinan itu ya pas ketika mereka saling mengikatkan janji itu. Dan mereka, Anda Bapak Ibu, pasutri hai semuanya, Anda berjuang untuk menghidupi kesetiaan. Bukan hanya Anda yang berpasangan, Anda yang tidak berpasangan pun berjuang untuk membangun kesetiaan, entah karena janji publik, para biarawan biarawati suster, para imam, maupun janji pribadi pada Tuhan. Tuhan, aku meneguhkan hati untuk tidak hidup berkeluarga, dan aku ingin memuliakan namamu dalam pelayanan-pelayananku. Sangat mungkin, dan di kota-kota besar itu sangat banyak jumlahnya. Walaupun kalau mereka pulang ke rumah, bapak ibu niku sing rewel. Nduk, wis entuk pasangan apa urung? Umurmu ki wis 26 lho. Umurmu ki 30 lho. Saudari-saudara, hidup lajang itu bisa menjadi pilihan, bukan keterpaksaan. Dan itu juga mulia, semulia bapak ibu sing ora tahu padu. Loh, jadi berbanggalah saudari-saudara, Anda yang bahkan memilih hidup single dan mempersembahkan itu pada pelayanan-pelayanan kemanusiaan dan Tuhan. Dan banyak orang yang diantaranya memilih itu, entah caranya dengan seperti apa. Ketika orang bertanya, Romo dulu menjadi Romo karena putus cinta ya? Ya njur ngopo nek karena putus cinta? Sangat mungkin menjadi jalan Tuhan, saudari-saudara. Kita sering membatasi jalan-jalan kesetiaan itu hanya pada soal berpasangan. Enggak. Para Romo, para suster juga berjuang untuk setia. Para single berjuang untuk setia. Nah, hari ini kita diajak untuk merenungkan
tentang kesetiaan. Ceritanya adalah Abraham. Abraham sudah sepuh. Umurnya berapa Abraham ketika Ishak lahir? Umurnya 100 tahun. Dan Sarah umurnya 91 tahun. Maka ketika Allah memberitakan bahwa ia akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di lautan, sapa sing iso percaya? Semestinya Abraham pun akan tidak percaya karena mokal. Allah bersabda, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan yang sing ngrungokke iki yuswane 100 tahun. Bayangno 99 tahun lebih tepatnya. Nanti Abraham akan wafat umur 175 tahun. Siapa yang akan percaya? Dan ternyata Sarah istrinya pada umur 90 tahun hamil dan lahirlah Ishak, keturunan kita dalam iman. Ishak yang satu-satunya anak yang dijanjikan akan mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan, diminta sekali lagi oleh Allah untuk dikurbankan. Dan dahsyatnya iman dan kesetiaan Abraham adalah tidak pernah meragukan Allah. Sekalipun bertanya, sekalipun iki mokal, sekalipun tidak mungkin, serba wong wis tua kok, anak sisi kok dikorbankan. Tetapi Allah setia, sungguh-sungguh mendengarkan utuh kehendak Allah dan melakukannya. Luar biasa Abraham dalam membangun kesetiaan. Tentulah kita membayangkannya tidak mudah. Juga bagi Abraham untuk amin, untuk percaya pada perintah Allah itu. Tetapi Allah yang diimaninya, Allah yang kita imani itu Gusti Allah sing setya, Tuhan yang setia. Gunaikan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, tepuk tangan untuk kesetiaan Tuhan pada kita. Nah, Injil bercerita tentang 3 murid, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes, dibawa ke bukit yang tinggi, dan kemudian Yesus berubah rupa dan mereka melongo, terheran-heran dan tidak tahu harus mengatakan apa ketika tampaklah nabi-nabi besar yang mereka imani, yaitu Musa dan Elia, mendampingi Yesus dalam penampakan itu. Sampai Petrus kebingungan dan terus langsung matur, kita bikin tenda, padahal mereka mungkin tidak membawa tenda juga, saking bingungnya. Lalu di atas awan itu terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini penting, karena sesudah mereka turun, Yesus mulai menceritakan kepada para murid bahwa anak manusia akan ditangkap, dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Mereka tidak siap ternyata dan
marah dan tidak mungkin aku akan membela-Mu Tuhan. Poinnya nomor 2 adalah bahwa kesetiaan itu butuh dihidupi dan diperjuangkan, saudari-saudara. Kesetiaan butuh dihidupi dan diperjuangkan. Maka saya mendengar dari sini Romo ora ngrasake bojoku kuwi nyengit banget. Jan pokoknya aku iki koyo kena KDRT terus tiap hari. Iya. Romo ora ngerti ya aku ki sok ora dikai duit belanjan. Iya. Romo ora ngerti nek aku ki sok kegodha. Iya. Tetapi persis di situ Injil hari ini menawarkan pergulatan yang juga ditawarkan oleh para murid bahwa untuk menuju kemuliaan gunung itu, para murid diajak untuk menekuni kesetiaan dalam hidup, apalagi pada saat-saat pahit dan sengsara. Salib. Dan nyatanya apa yang terjadi? Sangat tidak mudah pula bagi para murid untuk setia ketika Yesus ditangkap. Mereka semua pergi dikatakan, meninggalkan Yesus seorang diri. Embuh lunga ning ndi pokoke mone do kaya pahlawan, tapi kemudian ketika Yesus ditangkap langsung lari semua. Petrus juga lari, sembunyi di antara orang-orang lain supaya tidak kelihatan. Setia. Yuk, pada masa suci ini tidak usah malu untuk membangun lagi kesetiaan timbalan, kesetiaan hidup keluarga, kesetiaan janji pada Tuhan, setia pada janji-janji yang kita ucapkan, setia pada iman Katolik. Maka kita juga berdoa untuk keteguhan saudara-saudari, keluarga-keluarga supaya setia menjamin bahwa keluargaku adalah Katolik. Anak-anakku terjamin dalam iman karena aku bertanggung jawab atas mereka. Kita doakan pula mereka yang telah bahkan meninggalkan iman kekristenan. Dan itu diantaranya keluarga kita masing-masing. Amin.